PKS mengingatkan keputusan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi per Sabtu tanggal 3 bulan September 2022 tak sebanding dengan bantalan sosial pengganti subsidi BBM yang disalurkan pemerintah senilai 24,17 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim yang menyebutkan kenaikan harga BBM justru hanya memperkeruh situasi ekonomi rakyat Indonesia yang masih rentan keterpurukan. Ia mengatakan multiplier efek akibat kenaikan BBM tak main-main, mulai dari harga kebutuhan pokok yang meningkat, biaya transportasi, biaya perumahan hingga pendidikan. Terima kasih. Jadi saya selaku Ketua DPW PKS Lampung sudah mendapatkan informasi dari DPP, khususnya teman-teman fraksi DPR RI di Komisi 7, Komisi 11 ya, yang banyak membahas dampak dari kebijakan kenaikan BBM. Jadi di pusat di DPR RI PKS melalui fraksi khususnya secara lantang mengingatkan pemerintah untuk jangan menaikkan BBM. Alasannya banyak. Yang pertama, ini kan tagline kita di kemerdekaan RI, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini kita hancurkan sendiri nih dengan kenaikan BBM. Kita belum pulih, semua sepakat belum pulih, bahkan prokes pun masih belum terlalu bebas kan. Dampak ekonomi juga seperti itu. Kenaikan harga BBM yang sangat besar ini pasti berdampak. Ini dari sisi ekonomi tidak sejalan dengan tagline kemerdekaan kita. Jadi serasa kita tidak merdeka. Selanjutnya teman-teman di DPR RI juga sudah mengingatkan lebih prioritas untuk kemudian menunda berbagai program infrastruktur yang tidak mendesak sementara memakan anggaran besar daripada malah mengambil hak-hak orang yang lemah melalui subsidi BBM. Kita tahu IKN yang konon akan menelan dana ratusan triliun itu tetap dilanjutkan. Kereta cepat ke Bandung yang dikhawatirkan oleh banyak pihak ini memakan ratusan triliun tapi dibelanjakan sementara diragukan efektivitas dan dampak manfaatnya, sementara yang jelas-jelas hak rakyat ini malah kemudian diambil. Presiden PKS secara terbuka memberi surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia untuk memastikan waktu itu H-2 dari kemarin ya. Jadi udah 3 hari yang lalu Presiden PKS membuat surat terbuka, saya kira bisa dibaca oleh publik bahwa PKS minta Presiden RI tidak menaikkan harga BBM dengan berbagai argumentasi yang kemudian saya kira publik bisa memahami. Atas keputusan kemarin PKS masih meminta untuk Presiden Jokowi membatalkan kebijakan menaikkan harga BBM. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami ini, Presiden juga memahami kesulitan masyarakat, apalagi BLT yang disiapkan juga sangat tidak menjawab kesulitan masyarakat secara ekonomi, apalagi dampak kenaikan harga BBM. Di sisi lain, Haji Mufti Salim juga menyebutkan bahwa kondisi kemiskinan penduduk Indonesia yang mencapai 45% rentan miskin berdasarkan studi Bank Dunia. Dengan jumlah penduduk saat ini lebih dari 275 juta jiwa, maka jumlah penduduk rentan miskin mencapai sekitar 124 juta orang. Yang menjelaskan meski pemerintah memberikan bansos subsidi gaji untuk 16 juta pekerja dengan minimal pendapatan 3,5 juta rupiah ke bawah, namun bansos tersebut hanya dapat menolong segelintir rakyat saja. Jika diasumsikan seorang pekerja menghidupi 3 anggota keluarga, artinya ada 64 juta orang yang tersentuh bansos. Sisanya 60 juta rakyat rentan miskin berpotensi jatuh miskin akibat kenaikan harga kebutuhan pokok maupun biaya hidup lainnya. Dengan demikian, Amin meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali dampak dari kenaikan harga BBM saat ini. Menurutnya, pemerintah masih memiliki cara lain untuk menyelamatkan APBN daripada harus mengorbankan subsidi BBM. Dari Bandar Lampung, Agung dan Rido, Saburai TV melaporkan.